Ya, terima kasih masih bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Ya, dan kita masih membahas tentang Asmaul Husna ya. Dan kembali kepada narasumber kami ya, narasumber kita yang pasti tepatnya. Ya, ada yang mau tanya? Enggak, Pak Quraisy. Nah, tadi kita sudah membahas tentang Asmaul Husna lebih konkret, dan sekarang ini mungkin nama-nama dari Asmaul Husna yang paling menonjol tuh yang mana tuh, Pak Quraisy? Ya. Dari sekian banyak nama, kalau kita akan berkata yang paling menonjol, yang pertama adalah sifat rahmatnya. Karena Allah berfirman, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Kalau saya berkata, misalkan bahwa Tuhan membalas, dalam arti memberi balasan siksa, itu kan tidak semua kena. Tapi kalau rahmat, tidak ada satupun yang tidak. Jadi itu juga sebabnya sehingga Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga sebabnya sehingga kata atau nama Ar-Rahman hanya nama khusus Tuhan. Jadi tidak ada orang, tidak ada makhluk yang boleh dinamai Allah, tidak ada juga yang boleh dinamai Rahman. Qulid'ullaha awid'ur Rahman. Berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falillahil asma'il husna. Jadi saya kira rahmat ini, sifat rahmat Allah itu yang paling dia tonjolkan agar supaya makhluknya, makhluk manusia juga meraih dari rahmat Allah dan meneladani Allah dalam sifat itu sehingga menyebarluaskan rahmat ke seluruh alam. Itu sebabnya Nabi bersabda, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kalau kita bicara soal yang paling menonjol, tentu ada hal-hal lainnya. Boleh jadi kita bisa berkata maghfirahnya, anugerah pengampunannya. Ya toh? Tapi kita bicara soal ini, saya menilai, banyak ulama menilai bahwa itulah yang paling menonjol dari sifat-sifat ini. Itu sebabnya juga kita akan lihat itu dia bagi ada Rahman, ada Rahim. Ada Rahman, ada Rahim. Iya. Nama-nama Allah ini memang banyak sekali. Yang populer 99. Itu yang populer, yang disebut dalam suatu hadis. Tapi kalau kita buka lembaran Al-Quran, kita akan menemukan ada 127 nama Allah. Kalau kita membuka penjelasan dari seorang ulama besar bernama Imam Al-Qurtubi, dia katakan, kalau kita membuka Al-Quran dan mempelajari hadis, ditemukan lebih dari 200 nama Allah. Kalau kita temukan lagi uraian dari seorang pakar bernama Abu Bakar Ibnul Arabi, dia katakan ada 1000. Jadi banyak. Ada misalnya Ad-Dayyan, tidak ada dia 99. Al-Hannan, tidak ada di 99. Al-Mannan, tidak ada itu. Jadi ada nama-nama yang diperkenalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi bagian dari. Jadi yang 99 itu adalah informasi dari satu hadis. Itu yang populer, itu yang dibaca. Padahal sebenarnya lebih dari itu. Ada 127 kalau di Al-Quran, ada 200 lebih menurut Abu Bakar Ibnu Arabi, ada 1000 lebih, 200 lebih menurut Al-Qurtubi, 1000 lebih menurut Abu Bakar Ibnu Arabi. Itu nama-namanya. Nah, nama-nama ini masing-masing mempunyai makna-maknanya. Nama-nama ini tidak semua orang
bisa memahami maknanya. Itu nanti ada tingkat-tingkat pemahaman tentang makna-makna itu. Nama-nama ini di dalam sebuah hadis dikatakan, dalam hadis yang populer ini, siapa yang menghafal atau siapa yang memelihara 99 nama Allah itu, dia akan masuk ke dalam sorga. Tapi tunggu dulu, Bu. Apa cuma hafal? Terlalu murah sorga. Saya mau hafal 1000 kalau hanya hafal. Ya. Jadi ada makna-makna khusus lagi. Saya kira kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Iya, ada yang ingin bertanya mungkin, Bu? Langsung aja. Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nina Idham mau menanyakan, Prof, arti dari Al-Malik itu apakah ada di nama-nama yang terbaik? Terima kasih, Prof. Al-Malik di 99 itu? Oke. Ada atau tidak mungkin? Terima kasih. Jelas ada, Bu, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Tetapi di dalam Al-Quran ada yang membaca Malik, ada yang membaca Malik. Allah Malik, dalam Al-Quran ada dikatakan Allahumma malikal mulki, pemilik kekuasaan. Nah, itu beda antara raja dan pemilik. Biasanya raja itu memiliki. Tidak semua yang memiliki raja. Nah, di sini sudah ada bedanya. Malik, pemilik apa? Pemilik kerajaan. Malikal mulk. Maka dia yang memberi kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki dan dia yang mencabut. Jadi termasuk nama Allah itu. Walaupun dalam 99 itu tadi orang yang membacanya ya Malik, dianggap tidak ada Malik. Tapi sebenarnya di Quran ada Malik al-Mulki. Ya kan, Bu, ya? Oke. Iya, ada tuh, Bu. Ya, berikutnya mungkin, Bu, siapa lagi? Silakan, Bu. Saya Hajah Farida Sunyoto ingin bertanya kepada Bapak Prof. Saya itu memahami nama-nama itu, tapi kebanyakan namanya nama laki-laki gitu, Pak, ya. Jadi apakah berdosa kalau kita merasakan bahwa jenis gitu laki-laki apa gitu. Ada apakah berdosa saya merasa begitu gitu loh, Pak. Ada apa dengan itu maksudnya, Ibu, ya? Oke. Aja, Pak. Bisa langsung ditanggapi mungkin, Pak. Iya, memang ada ulama yang berkata bahwa sifat-sifat Allah itu ada sifat-sifat feminis, sifat-sifat keperempuanan. Seperti misalnya latif, lemah lembut. Nah, itu kan ini ya, rahmat itu ini. Nah, saya pribadi itu ulama-ulama ini sepanjang yang saya ketahui, yang cenderung pemikiran saya untuk menyatakannya bahwa tidak perlu kita menyatakan bahwa Allah punya sifat laki-laki atau sifat perempuan. Karena ada juga laki-laki yang lemah lembut, Bu, ya. Nah, ada juga perempuan yang keras. Nah, kita tidak bisa berkata bahwa Allah punya sifat yang laki-laki, sifat yang perempuan. Sifat-sifat feminisme atau sifat-sifat maskulin. Karena kita tidak bisa berkata bahwa Allah itu lelaki atau perempuan. Hanya persoalannya, Bu, dalam bahasa, kalau mau disebut dua-dua sekaligus terlalu panjang. Saya akan beri Ibu contoh. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu dibedakan antara lelaki dan perempuan biasanya. Kalau misalkan saya katakan begini. Mengangkut, memikul. Kalau laki-laki saya katakan hamil. Kalau perempuan saya katakan hamilah. Oke?
Ada tak marbuta tambahannya. Tetapi kalau yang saya mau katakan bahwa perempuan itu mengandung, saya tidak berkata hamilah lagi. Saya berkata hamil. Tidak ada kata haidah. Karena tidak ada laki-laki yang haid. Nah, ini bahasa. Kalau semua mau digabung laki perempuan terlalu panjang. Maka dipilihlah satu kata yang bisa menggambarkan keduanya itu tadi. Saya berkata matahari dan bulan. Bahasa Arab itu tidak berkata asyamsu wal qamar. Dia katakan al-qamarain, kedua bulan. Kedua bulan. Sebenarnya satu matahari, satu bulan, tapi dia singkat. Nah, jadi keliru dari segi akidah kalau ibu percaya bahwa perempuan laki. Dia esa. Tidak ada samanya. Saya tidak bisa memberi dia sifat laki-laki, dia punya sifat perempuan. Tidak. Sama malaikat, ibu tidak bisa berkata ada perempuan, ada laki-laki. Dia tidak berjenis kelamin. Saya kira begitu ya. Oke. Jelas tidak bisa diketahui jenis kelaminnya. Oke, mungkin ada lagi? Ibu? Silakan Bu. Iya, silakan Ibu. Ya. Nama saya Hajah Roslina dari Pengajian Autofik. Saya mau bertanya kepada Bapak Profesor mengenai Asmaul Husna. Ada 99 sifat Allah. Tapi dalam ada nama masjid atau nama orang mungkin yang diberi nama Ar-Rahman Al-Jabbar. Itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Menjadikan suatu nama orang Ya. Ibu ya. Baik. Betul Bu. Nama-nama Allah ini ada yang khusus buat dia. Tidak boleh disandangkan pada manusia. Ada juga nama-nama yang sama dengan manusia. Saya akan ambilkan Ibu contoh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dinamai, disifati dengan Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina apa? Raufur Rahim. Katanya sama, tapi waktu kita jelaskan tentang keesaan, substansinya berbeda. Jadi bisa saja ada, tapi kita harus yakin bahwa maknanya, kandungannya berbeda. Ada nama-nama Allah seperti itu. Sama-sama Rahim, tapi ini maknanya begini, ini maknanya begitu. Sama-sama Jabbar, tetapi Jabarutnya ini beda, Jabarutnya itu beda. Jadi bisa saja itu. Nah, karena itu kita perlu memahami apa yang kita baca itu. Jangan lantas mempersamakan. Ya tuh Bu ya. Oke. Iya. Dan kalau ini Pak Quraisy, kalau misal dilihat dari kacamata manusia sendiri pada umumnya gitu loh. Mereka kalau seperti Pak Quraisy dibilang tadi, kalau kita dapat mampu menjalankan Asmaul Husna, itu insya Allah kita akan mendapatkan surga tempatnya. Nah, pada idealnya sendiri untuk seorang manusia itu dapat menjalankan itu berapa poin dari 99 itu? Semua nama-nama Allah bisa diteladani oleh manusia sesuai dengan kemampuannya sebagai makhluk. Dia teladani, tapi tidak pasti tidak sama, kecuali satu. Yang satu ini sifat uluhiyah. Anda bisa meneladani Allah dalam sifat rahmannya, sifat rahimnya, sifat hidupnya, sifat mutakabbir, bisa. Bagaimana itu? Allah maha ini. Kapan diteladani? Kalau ada orang sombong, sombong juga di hadapannya. Ya. Ghani, maha kaya, bisa teladani. Upayakan agar supaya bisa kayanya Allah itu dia tidak butuh pada yang lain. Itu arti kaya. Ada orang melimpah kekayaannya, tapi dia masih butuh kepada yang lain. Itu bukan orang kaya. Ada orang gak punya harta, tapi dia harga dirinya ada. Dia nampak tidak butuh. Itu diteladani sifat Allah.
Saya kira seperti Beberapa itu. poin itu ya. Itu, Oke. itu. Ya baik, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita mengenai Asmaul Husna. Jadi jangan kemana-mana, Anda tetap menyaksikan di sini Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.